Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di Gema Hidayah. Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan adanya berita penangkapan seekor babi yang diduga adalah babi ngepet. Walaupun kemudian itu tidak terbukti kebenarannya, fenomena semacam ini bukanlah yang pertama. Karena kepercayaan masyarakat kita yang masih banyak percaya bahwa pesugihan seperti babi ngepet itu ada, masih banyak juga yang menjalankan ritual pesugihan semacam itu. Lalu sahabat beriman, bagaimanakah pandangan Islam dalam hal ini? Kalian juga bertanya-tanya bukan? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Ini hukum pesugihan menurut Islam bikin merinding. Itulah pesugihan babi ngepet adalah salah satu banyaknya ritual pesugihan yang dipercaya oleh masyarakat kita. Bukan cuma orang kafir, tapi orang muslim pun banyak juga yang tergoda untuk melakukan ritual ilmu hitam semacam ini. Padahal dalam Islam jelas bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, dan Allah sebaik-baiknya pembagi rezeki. Namun mereka tidak sabar dan kesenangan mereka membutakan mata hati mereka, yang akhirnya mereka memilih jalan setan yang mengantarkan mereka ke jalan kesesatan. Ingin kaya raya secara instan tanpa perlu bersusah payah kerja banting tulang. Itulah penyebab utama ketamakan mereka, yang akhirnya memilih jalan yang sesat ini. Lalu sahabat beriman, seperti apakah Islam memandang masalah ini? Dan bagaimana hukumnya pelaku pesugihan semacam ini? Maka mari kita bahas lebih dalam. Sebelum lanjut, hidupin dulu loncengnya supaya kita tetap bertebar Islam melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu pesugihan? Dalam mitologi masyarakat Jawa, pesugihan adalah praktek atau ritual ilmu hitam yang digunakan untuk mendatangkan kekayaan secara instan dengan bantuan jin dan setan. Karena di antara ritual pesugihan itu memberikan tumbal ataupun sesaji sebagai syarat. Begitu juga meminta pertolongan dengan memanjatkan doa kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Berdoa adalah ibadah secara umum dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, baik kepada matahari dan rembulan, begitu juga pada masyarakat, nabi, wali, dan orang soleh, apalagi kepada jin dan setan. Sehingga hal ini jelas bahwa pelaku pesugihan babi ngepet dan sebagainya, maka ia telah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat syirik telah melanggar ikrar syahadatnya. Karena mengucap syahadat manusia hanya menyembah Allah saja, sahabat beriman, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepada selainnya. Dan Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu artinya syirik adalah dosa yang teramat besar. Sampai-sampai Allah yang Maha Pengampun tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Para pelaku yang minta pertolongan dengan berdoa dan beribadah kepada selain Allah, dan jika seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu artinya azab kubur dan siksa neraka adalah tempat yang kekal baginya. Pesugihan dengan berkorban kepada selain Allah. Di antara penyimpangan lainnya dalam ritual pesugihan adalah adanya tumbal dan sesajian kepada selain Allah. Telah kita saksikan adanya syarat atau nazar pesugihan yang harus dipenuhi. Itu berupa tumbal kepala sapi ataupun yang lainnya, sembelihan dan sesajen. Padahal sahabat beriman, sembelihan ataupun kurban adalah suatu ibadah. Apabila ibadah semacam ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan terjatuh dalam perbuatan syirik yang termasuk syirik akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk kepada selain Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun penyembelihan pada selain Allah, maka yang dimaksud adalah menyembelih dengan nama selain Allah, seperti menyembelih atas nama berhala, salib, Musa, Isa, Ka'bah, dan semacamnya. Semua penyembelihan seperti ini haram. Tidak halal sama sekali penyembelihan semacam itu. Baik yang menyembelih adalah seorang muslim,
Nasrani ataupun Yahudi. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang disepakati pula oleh pengikut Syafi'i. Namun jika yang dimaksud adalah pengagungan kepada selain Allah dengan 9 tersebut dan sebagai bentuk ibadah pada selain Allah tersebut, maka itu adalah suatu bentuk kekufuran. Jika yang nyembelih sebelumnya adalah muslim, maka ia jadi murtad karena penyembelihan tersebut. Sahih Muslim 13141. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Pesugihan dengan jimat atau tamimah. Tamimah atau jimat sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang beralih digunakan lebih umum, yaitu pada segala sesuatu yang digantung untuk mencegah penyakit ain atau lainnya, baik berupa kalung, gelang, benang, atau ikatan. Ini semua sahabat beriman disebut dengan tamimah. Kalau di masyarakat kita, tamimah dan rajah dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam penggunaannya, itulah yang disebut dengan tamimah. Dan di dalam praktek atau ritual pesugihan, penggunaan jimat juga sering terjadi, entah dari tali pocong perawan, kain kafan, dan lain sebagainya. Termasuk tamimah dalam bentuk keris pun untuk melindungi rumahnya, misalnya berupa benang pawitra untuk melindungi anak agar tidak terkena bahaya, dan berupa tulisan rajah yang dipasang di atas pintu masuk warung untuk melariskan dagangan mereka. Semua itu adalah bentuk kesyirikan. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan hati pada tamimah ataupun jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad 154. Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lain. Dalam riwayat lain pun disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia sudah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad 156. Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini qawi atau kuat. Syekh Albani pun mengatakan bahwa hadis ini sahih, sebagaimana dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 492. Azab pelaku pesugihan. Pesugihan sahabat beriman seperti babi ngepet dan yang lainnya sudah pasti perbuatan syirik. Seperti apapun ritual dan cara termasuk dosa besar yang Allah murkai dan tidak ada pengampunan bagi pelakunya. Jika kita berani berbuat kesyirikan, maka telah diharamkan surga bagi kita dan kita kekal di dalam neraka. Tidak ada satupun yang mampu menolong bagi para pelakunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim seseorang penolong pun. Maka sebesar apapun amalan yang sudah kita kerjakan, siapapun kita, apapun kedudukan kita, maka hancur seluruh amalan kita ketika berani berbuat kemusyrikan. Dalam surat Al-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kalian berbuat kemusyrikan, niscaya akan hapuslah seluruh amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah sahabat beriman? Masihkah kita mau mencoba melakukan ritual pesugihan? Jika video ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.